Soekarno. Di seluruh ibu kota dan luar desa pun mereka serentak. Pada malam 30 September hingga dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa kelam. Pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira di Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S PKI. Pemerintah saat itu menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang utama di balik insiden tersebut. Setelah kejadian itu, reaksi keras datang dari militer Indonesia. Operasi besar-besaran dilancarkan untuk memberantas PKI dan simpatisannya. Namun, apakah militer bergerak sendiri? Ternyata ada indikasi kuat terlibatnya Inggris melalui propaganda tersembunyi. Penelitian terbaru mengungkap bahwa Inggris punya andil dalam mempengaruhi tindakan militer Indonesia terhadap PKI. Menurut artikel yang ditulis oleh Paul Lasmar, Nicholas Gilby, dan James Oliver, terungkap bahwa pejabat Inggris secara diam-diam menyebarkan propaganda hitam pada tahun 1960-an. Tujuannya adalah mendorong tokoh-tokoh penting Indonesia untuk melenyapkan PKI hingga ke akar-akarnya. Dokumen dari kantor luar negeri Inggris menunjukkan bahwa propagandis Inggris menghasut anti-komunis, termasuk Jenderal Angkatan Darat Indonesia, untuk mengambil tindakan tegas terhadap PKI. Pembantaian massal yang tampaknya spontan ternyata diatur oleh militer Indonesia dengan dorongan propaganda Inggris. CIA bahkan menyebut peristiwa ini sebagai salah satu pembunuhan massal terburuk pada abad ke-20. Pertanyaannya, mengapa Inggris terlibat? Ini terkait permusuhan dengan Presiden Soekarno yang menentang pembentukan Federasi Malaysia, bekas koloni Inggris, pada tahun 1963. Soekarno melihat pembentukan Malaysia sebagai bentuk neokolonialisme. Inggris merasa kepentingannya terancam, melancarkan propaganda untuk melemahkan rezim Soekarno dan pendukung utamanya yaitu PKI. Pada tahun 1965, spesialis propaganda dari Information Research Department atau IRD Inggris dikirim ke Singapura. Mereka memproduksi propaganda hitam untuk melemahkan pengaruh Soekarno. PKI sebagai basis pendukung kuat Soekarno menjadi target utama. Propaganda disebarkan melalui buletin dan siaran radio yang ditujukan kepada tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia, termasuk jenderal militer. Norman Redaway, seorang spesialis propaganda Inggris, melancarkan think tank-nya. Ia dan timnya menyerukan dalam buletin mereka bahwa PKI dan semua yang perjuangkannya perlu dihilangkan untuk selama-lamanya. Pesan-pesan ini dirancang untuk mempengaruhi pemikiran militer Indonesia agar mengambil tindakan drastis terhadap PKI. Propaganda ini berhasil memicu respon keras dari militer. Setelah peristiwa G30S, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan berpindah ke Soeharto. Militer Indonesia melancarkan operasi besar-besaran untuk menghapus pengaruh komunis. Pembantaian massal terjadi antara tahun 1965 sampai 1966 dengan estimasi korban jiwa mencapai 500.000 orang hingga 3 juta orang.
Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia dan menjadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Asia Tenggara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.